Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Sudah bersemangat untuk belajar? Ya, baik. Kalau semuanya sudah siap, sudah semangat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Coba dilihat kanan kirinya, adakah teman yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, alhamdulillah apabila semuanya masuk. Nah, silakan apabila ada yang ingin memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila, Bu Eka persilahkan. Sinta, silakan. Terima kasih Sinta. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Bu Eka bebaskan kalian untuk membaca buku cerita, buku pelajaran, atau buku apa saja yang kalian mau baca selama kurang lebih 10 menit. Nanti kalau sudah membaca, silakan salah satu untuk mau sukarelawan untuk menceritakan apa yang sudah dibaca. Baik, sudah selesai ya? Ada yang mau untuk menceritakan salah satu? Kukuh, silakan. Kamu tadi membaca tentang apa, Kukuh? Tentang luar angkasa. Ada apa saja di sana? Ada planet-planet. Wah, sepertinya menarik ya. Nah, ngomong-ngomong tentang luar angkasa dan juga planet-planet yang sudah dibaca oleh Kukuh, hari ini kita akan belajar mengenai bumi. Nah, bumi yang kita tinggali itu termasuk dalam salah satu planet yang ada di luar angkasa. Bumi tempat kita tinggal harus senantiasa kita jaga kelestariannya. Apa saja sih yang harus kita jaga? Lingkungannya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, adakah tadi yang piket itu sudah piket? Sudah? Baik kalau sudah. Nah, Bu Eka lanjutkan ya. Kemarin di bab 7 kalian sudah belajar mengenai sejarah budaya dan warisan di daerah kalian masing-masing, dan juga untuk bab 8 ini kita akan belajar tentang perubahan yang ada di bumi. Supaya Bu Eka tahu apakah di bab 7 itu kalian sudah paham atau belum, dan apakah ada yang tahu di bab 8 mengenai perubahan pada bumi, Bu Eka memberikan kalian selembar kertas yang berisi 10 soal yang bisa kalian kerjakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Bu Eka paham apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi yang sudah Bu Eka ajarkan dan materi yang akan Bu Eka ajarkan. Semuanya sudah siap? Iya, silakan untuk dikerjakan masing-masing secara mandiri dan juga percaya diri. Bu Eka yakin kalian semua hebat. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan 10 soal dari Bu Eka. Kalian semuanya hebat sekali. Nah, sekarang coba nanti Bu Eka akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Salah satu yang bisa menjawab silakan untuk angkat tangan. Nah, untuk teman yang bisa menjawab nanti berhak untuk menunjuk temannya, dan semuanya teman yang ada di sini harus siap untuk menerima pertanyaan dari Bu Eka. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, pertanyaan pertama Bu Eka tunjukkan untuk Desi. Ya, Desi, silahkan jawab pertanyaan Bu Eka ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Di manakah kita tinggal? Desi, di mana jawabannya? Di bumi. Pintar sekali, di bumi. Ya, selanjutnya Desi silahkan tunjuk satu teman. Siapa Desi? Bila? Ya, Bila silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Dengarkan baik-baik. Apakah bumi sekarang sama dengan bumi ketika kalian kecil? Bagaimana Bila? Sama? Baik, silakan Bila untuk menunjuk satu temannya. Siapa? Denny. Baik, Denny, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Apa yang ingin kamu pelajari dari bab ini? Iya. Perubahan tentang apa? Perubahan tentang bumi. Baik, Denny, pintar sekali. Oke, Denny, silahkan untuk menunjuk salah satu teman yang lain. Iya, Rani. Ya,
Silahkan Rani untuk mendengarkan baik-baik. Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Apa jawabannya? Karena ulah manusia. Bagus sekali jawabannya Rani. Silahkan untuk menunjuk salah satu temannya Rani. Eri, apakah Eri sudah siap? Ya. Pertanyaannya, apa penyebab peristiwa alam yang bisa menjadi bencana alam? Apa? Angin puting beliung? Apakah kamu sudah pernah melihat angin puting beliung? Belum, tapi pernah melihat di mana? Di handphone. Baik, terima kasih Eri, jawabannya bagus sekali. Yang terakhir silakan untuk tunjuk satu temannya Eri. Endah. Baik, Endah apakah sudah siap? Ya, Endah, pertanyaannya, bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Jawabannya, iya, mengganggu kehidupan manusia. Ada apanya Endah? Ada korban, terus rumahnya rusak. Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar perubahan yang ada di bumi kaitannya dengan bencana alam. Nah, anak-anak, silakan kalian lihat pada gambar yang sudah Bu Eka sediakan dan juga sebuah cerita di mana ada sosok Banu yang akan menceritakan mengenai kejadian bencana alam. Nanti Bu Eka akan bertanya kepada kalian jika sudah selesai membaca ceritanya. Sudah selesai? Baik. Nah, coba ada yang bisa menjawab apa yang kalian amati pada gambar tentang bencana alam? Pintar sekali. Apakah yang diceritakan oleh Banu? Bencana alam apa? Gempa bumi. Ya, pintar banget. Oke, apa saja contoh peristiwa alam yang tidak teramati? Yang tidak teramati itu maksudnya yang tidak bisa dilihat. Gempa bumi. Selain itu, kalau yang teramati contohnya apa? Banjir, kemudian tanah longsor, ada lagi angin puting beliung. Pintar sekali. Nah, silakan kalian untuk melihat gambar mengenai gempa bumi yang Bu Eka sediakan. Ada yang tahu gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu getaran. Ya, pintar sekali. Gempa bumi itu adalah getaran yang ada di dasar bumi dan mengakibatkan kerusakan. Iya, pintar sekali. Oke, setelah itu kalian apakah sudah membawa peralatan yang Bu Eka minta? Kemarin Bu Eka meminta peralatan untuk apa? Simulasi bencana gempa bumi. Ya. Nah, anak-anak, Bu Eka akan membagi kalian ke dalam beberapa tempat. Untuk kelompoknya kemarin sudah Bu Eka bagi ya. Kelompoknya ada berapa? 3-4 siswa. Kalian sudah membawa peralatannya. Apa saja peralatannya yang kalian bawa? Ada tanah, ada wadah, ada papan, ada kain, kemudian ada rumah-rumahan. Ya. Nah, anak-anak, silakan kalian untuk mempersiapkan apa yang kalian bawa karena kita akan belajar untuk simulasi bencana gempa bumi. Gempa bumi itu tadi apa? Iya, getaran yang ada di dasar bumi karena tabrakan antara dua lempeng yang mengakibatkan bangunan atau benda yang ada di atasnya menjadi hancur. Nah, silakan kalian untuk saling berpasangan dengan kelompoknya dan saling berdekatan. Sudah, BK kasih waktu 5 detik untuk kalian mencari kelompoknya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Ya. Nah, sebelum kalian keluar kelas untuk mencari lokasi untuk kalian melakukan simulasi, BK akan memberikan sebuah lembar kerja untuk kalian. Lembar kerja tersebut silakan untuk kalian isi nama anggota kelompok kalian siapa saja. Kemudian kalian lihat di situ ada alat dan bahan serta langkah-langkah pengerjaan.
Setelah itu, setelah kalian melakukan simulasi, nanti setiap kelompok silakan untuk menjawab pertanyaan yang Bu Eka sediakan terkait dengan pengamatan simulasi gempa bumi yang sudah kalian laksanakan. Siap? Oke, kalau siap, silakan kalian untuk bisa melakukan simulasi. Sudah siap melakukan simulasi semua kelompok? Baik, silakan kalian untuk ikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Sudah selesai? Coba, apa yang terjadi ketika kain ditarik secara perlahan? Iya, tanah tergoncang dan rumah mulai roboh. Pintar sekali. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi ketika kain ditarik dengan kencang? Sama ya, tanah tergoncang akan tetapi lebih keras dan rumah semuanya roboh. Kemudian bagaimana posisi rumah ketika kain ditarik? Ada rumah yang roboh. Betul sekali. Apakah di sini tadi saat menarik kain itu tidak ada yang roboh? Ada? Nah, menariknya perlahan atau kencang? Masih perlahan ya. Adakah yang mempunyai pengamatan lainnya mengenai simulasi gempa bumi? Misalnya tidak ada yang roboh sama sekali atau bagaimana? Ada? Tidak ada, semuanya roboh? Iya. Nah, simulasi yang kalian lakukan, adakah anak-anak yang tahu itu mengenai simulasi untuk bencana alam namanya apa? Gempa bumi. Baik, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Tidak ada? Ya, Bu Eka akan menjelaskan mengenai gempa bumi. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan simulasi, Bu Eka akan menjelaskan mengenai bencana alam. Bencana alam itu merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan yang diakibatkan oleh faktor alam atau faktor manusia. Sehingga menimbulkan apa? Sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan juga dampak psikologis. Nah, sedangkan bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Peristiwa alam sebagai penyebab bencana tersebut tentu tidak dapat kita cegah, namun dapat kita prediksi dan antisipasi untuk meminimalisir kerugian dan korban. Jenis-jenis bencana alam ada 3 macamnya. Yang pertama bencana geologi, kemudian bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti gempa bumi, simulasi yang baru saja kalian lakukan, kemudian ada tsunami, ada gunung meletus, dan juga ada tanah longsor. Kemudian selanjutnya bencana meteorologi. Bencana meteorologi adalah bencana yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya bencana banjir. Dan dikatakan wilayah terdampak begitu luas, kenapa? Karena bencana banjir itu tidak semuanya di daerah ada, tetapi semua sebagian wilayah ada seperti itu, namun tidak seluruhnya. Kemudian ada kekeringan yang diakibatkan karena perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Kemudian yang terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana yang terjadi di luar angkasa. Misalnya, hujan meteor ke bumi, kemudian badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah bencana alam atau peristiwa alam yang dapat kita amati dan yang tidak dapat diamati? Kalau yang dapat diamati itu tadi ada yang menjawab gempa bumi. Yang tidak dapat diamati ya, ada yang menjawab gempa bumi. Kemudian yang ada yang tidak diamati, yang bisa diamati itu tadi ada yang menjawab tsunami, kemudian ada yang menjawab gunung meletus dan tanah longsor.
Nah, sebetulnya bencana alam geologi dan meteorologi itu bencana alam yang bisa diamati. Tapi ada bencana alam yang tidak dapat kita amati, yaitu contohnya adalah bencana alam ekstraterestrial ini, karena letaknya bencana alam itu biasanya ada di luar bumi. Nah, Bu Eka akan menjelaskan mengenai gempa bumi yang baru saja kalian lakukan simulasi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, wilayah Indonesia itu berada pada wilayah Ring of Fire. Wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik, sehingga potensi untuk terjadi bencana gempa bumi itu sangat tinggi sekali. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi akibat pergerakan atau pergeseran lempeng atau kerak bumi. Guncangan atau gerakan tersebut menciptakan gelombang seismik. Untuk memantau besaran gempa bumi yang terjadi, maka dipergunakan alat yang bernama seismograf dengan menggunakan skala momen magnitudo. Besaran lokal 5 magnitudo disebut dengan skala Richter. Gempa bumi tidak dapat diperkirakan kapan terjadi. Perkiraan yang dapat diperoleh adalah kisaran atau besaran gempa bumi yang terjadi pada gempa bumi yang berpusat di wilayah laut. Dapat menimbulkan bencana alam yang berupa potensi bencana lain, yakni tsunami. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, telah diciptakan alat-alat pendeteksi tsunami yang diletakkan di tengah samudra atau pesisir. Nah, alhamdulillah simulasi sudah selesai. Sekarang Bu Eka minta kalian untuk duduk berpasangan di tempat duduknya masing-masing dengan teman sebelahnya. Nah, silahkan kalian untuk bercerita mengenai pengalaman kalian melihat bencana alam atau yang pernah melaluinya atau pernah merasakannya. Silakan untuk bercerita dengan teman yang ada di sebelahnya. Silakan kalian ceritakan menurut versi kalian masing-masing, kemudian ceritakan juga tempat kejadiannya, kemudian kapan kalau kalian masih ingat. Bisa? Ya, silakan untuk bergantian bercerita. Yang pertama, silakan yang berada di sebelah kanan untuk bercerita terlebih dahulu, kemudian untuk teman sebelahnya silakan untuk mendengarkan cerita dari temannya dan sebaliknya. Kalau sudah, nanti Bu Eka akan memberikan kalian sebuah lembar kerja. Kalian bisa menuliskan dari cerita yang sudah kalian dengar atau cerita yang sudah kalian rangkum tadi melalui cerita teman atau cerita kalian pribadi. Kalian tuliskan kejadiannya apa, kemudian tempatnya, kemudian dampaknya. Kalau ada yang tidak tahu, silahkan bisa bertanya kepada Bu Eka. Paham? Ya, waktunya 10 menit, silahkan untuk kalian kerjakan. Sudah jadi? Baik, kalau sudah jadi, Bu Eka akan mengundi kalian nomor yang Bu Eka sebutkan, nomor absen. Silahkan untuk maju ke depan dan bercerita tentang kejadian alam yang sudah kalian tulis di lembar kerja kalian masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Siapa yang mau bercerita di depan? Rahma? Ya, silahkan Rahma untuk bercerita. Terima kasih Rahma. Ya, selanjutnya kalian Bu Eka minta untuk menggambar sebuah poster bertemakan tentang perubahan bumi dan juga kejadian alam atau peristiwa alam. Bisa mengenai bencana alam karena kita belajar bencana alam pada hari ini. Posternya itu Bu Eka minta untuk selain 2 dimensi, kalian juga bisa membuat poster 3 dimensi. 3 dimensi itu bagaimana? Berarti bukan hanya melalui gambar, tetapi juga bisa membuat sebuah karya 3 dimensi yang timbul. Ya, silakan kalian membuat poster 3 dimensi. Silakan untuk berkreasi dan kreatif menurut kalian masing-masing, karena Bu Eka yakin kalian semuanya hebat. Nanti silakan setelah kalian mengerjakan poster, kalian ceritakan maknanya apa. Di lembar kerja Bu Eka sudah siapkan kalian membawa alat dan bahan apa saja, kemudian langkahnya seperti apa, dan juga kalian ceritakan maknanya ditulis di pada lembar kerja. Bisa ya?
Oke, baik, terima kasih. Nanti Bu Eka akan menunjukkan pada kalian apa saja yang akan dinilai dari poster kalian, sehingga Bu Eka minta kalian untuk membuat sekreatif mungkin. Sudah selesai? Oke, baik, kalau sudah selesai, selanjutnya ada beberapa gambar yang nanti akan Bu Eka tampilkan pada layar. Sebelum kalian menceritakan tentang poster kalian, Bu Eka mau ice breaking dulu kalian dengan gambar. Nanti kalau kalian melihat gambar itu gambar yang bagus, yang bisa ditiru dan bisa dicontoh, kalian tunjuk jempol kalian dengan gini. Nah, jempol seperti ini. Tapi kalau gambar tersebut tidak bagus, maka kalian boleh menjawab dengan seperti ini. Bisa? Kalau good, kalau ini kalau bad. Bisa ya? Sebelum kalian mempersiapkan diri untuk maju ke depan menceritakan mengenai poster kalian. Gambar yang pertama, gambar menanam pohon. Jawabannya betul, good. Gambar yang kedua, membuang sampah sembarangan. Pintar sekali. B. Gambar yang ketiga, menyapu halaman. Oke. Gambar selanjutnya, menebang pohon secara liar. Iya, pintar sekali. Menebang pohon secara liar itu B. Nah, baik, sudah siap semuanya. Oke, Bu Eka akan memanggil satu nama untuk mewakili kelompoknya dan menceritakan mengenai poster yang sudah dikerjakan. Kelompok 3 yang maju, Sena. Silahkan maju Sena dan ceritakan poster kalian yang sudah kalian buat itu mengenai apa dan maknanya bagaimana. Wah, bagus sekali posternya Sena. Terima kasih Sena dan juga kelompok 3. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 4. Ya, Siska, silakan maju ke depan. Wah, keren sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Siska, kelompok 2. Nah, ternyata kalian semuanya hebat-hebat, posternya bagus semuanya dan juga maknanya sangat mendalam. Oke, selanjutnya Bu Eka akan memberikan kalian beberapa soal evaluasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Bu Eka tahu apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi yang baru saja kita pelajari. Ada 10 soal di sana, silakan kerjakan secara mandiri dan juga percaya diri. Waktunya adalah 15 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, alhamdulillah hari ini pelajarannya sudah kita lalui bersama. Adakah yang mau bersama dengan Bu Eka kita belajar tentang apa saja? Ada? Dina? Kita sudah belajar apa saja, Dina? Perubahan alam. Ada apa saja perubahan alam? Bencana alam, ya, semuanya bencana alam itu ada yang bisa teramati dan ada yang tidak bisa diamati. Pintar sekali. Contoh bencana alam ada apa saja? Gunung meletus, gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung. Oke. Alhamdulillah, karena pembelajaran sudah selesai, Bu Eka mengucapkan terima kasih banyak dan juga silakan kalian untuk belajar materi selanjutnya dan juga kalian pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari bersama ini. Anak-anak sudah paham mengenai apa itu bencana alam ya? Ya, jangan lupa PR-nya, kemudian jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan alam kita dan juga bumi kita tercinta. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang harus bersyukur karena syukur merupakan bentuk anugerah dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.